Perkenalkan, nama saya Syamsutini Andri dengan NIM 250230588. Perkenalkan, nama saya Farid Amrikan dengan NIM 2502. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ikram dengan NIM 25023034. Perkenalkan, nama saya Indra Pasca Berdami dengan NIM 25023039. Tidak begitu terang mau update sistem itu. Ya apa? Contoh tidak ilmiah. MCD yang dipasang sudah pasti aman karena jarang terjadi gangguan. Analisis sudah pasti aman dengan asumsi. Tidak ada dasar pengujian atau standar. Versi ilmiah MCD yang digunakan memiliki rating 10 ampere dan diuji dengan simulasi kurang lebih. MCD bekerja memutus arus pada kondisi arus di atas nilai nominal. Ditemukan beberapa pola kesalahan kebangsaan yang bersifat sistematis dan berpotensi melemahkan ketepatan makna serta logika ini. Kesalahan tersebut meliputi struktur kalimat, penggunaan fungsi, dan pemilihan diksi. Kesalahan struktur kalimat asli, pengukuran tegangan paralel dengan menggunakan koordinat
parameter digital. Analisis, penganalisis. Kalimat tersebut hanya berupa frasa nominal tanpa predikat yang menyatakan tindakan atau proses. Dalam rangka ilmiah, kalimat harus memiliki unsur subjek dan predikat agar informasi yang disampaikan bersifat lengkap dan tidak ambigu. Revisi ilmiah. Tegangan pada rangkaian paralel diukur menggunakan voltmeter digital. Kesalahan konjungsi. Kalimat asli nilai arus yang diperoleh berbeda dengan teori karena adanya kesalahan pengukuran. Analisis penganalisis. Konjungsi karena digunakan untuk menyatakan hubungan sebab akibat dan tidak dapat digunakan untuk mengawali kalimat baru tanpa klausul utama. Hal ini menyebabkan kalimat menjadi tidak logis secara sintaksis. Revisi ilmiah. Nilai arus yang diperoleh berbeda dengan teori karena adanya kesalahan pengukuran atau nilai arus yang diperoleh berbeda dengan teori. Perbedaan tersebut disebabkan oleh kesalahan pengukuran. Kesalahan diksi. Kalimat asli lampu menyala terang karena arusnya besar. Analisis penganalisis. Kata terang dan besar bersifat kualitatif dan tidak menunjukkan ukuran teknis. Dalam laporan hukum, fenomena harus dijelaskan menggunakan parameter terukur. Revisi ilmiah. Lampu menyala dengan intensitas tinggi akibat peningkatan arus listrik yang mengalir pada rangkaian. Kesalahan redundansi. Kalimat asli pengukuran arus listrik dilakukan dengan cara menggunakan alat ampermeter. Analisis penganalisis. Frasa dengan cara menggunakan bersifat redundan dan tidak efektif. Bahasa ilmiah menuntut kecermatan dan ketepatan kata. Revisi ilmiah. Pengukuran arus listrik dilakukan menggunakan ampermeter. Analisis dan revisi paragraf laporan praktikum. Mahasiswa seringkali menyusun paragraf laporan praktikum menyerupai narasi pengalaman pribadi sehingga kurang memenuhi prinsip kohesi dan referensi ilmiah. Berikut ditampilkan proses transformasi paragraf non ilmiah menjadi paragraf ilmiah. Paragraf sebelum revisi. Pada praktikum kali ini kami melakukan percobaan tentang rangkaian seri dan paralel. Kami mencoba mengubah nilai hambatan. Saat hambatan diperbesar, harusnya jadi kecil. Hal ini menunjukkan bahwa hasil percobaan sudah sesuai teori. Walaupun ada sedikit perbedaan karena kemungkinan kesalahan membaca alat. Analisis penganalisis. Paragraf tersebut mengandung beberapa kelemahan, yaitu pertama, penggunaan kata ganti orang pertama. Kedua, diksi non formal. Ketiga, analisis sebab kesalahan yang bersifat spekulatif. Empat, tidak menimbulkan dasar teoritis secara eksplisit. Paragraf setelah revisi. Eksperimen ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh perubahan nilai hambatan terhadap kuat arus listrik pada rangkaian seri dan paralel. Hasil pengukuran menunjukkan bahwa peningkatan nilai hambatan menyebabkan penurunan kuat arus listrik. Sebagaimana dijelaskan dalam buku Ohm, secara umum data hasil pengukuran menunjukkan kecenderungan yang konsisten dengan teori. Meskipun demikian, ditemukan deviasi nilai pada beberapa titik pengukuran yang disebabkan oleh keterbatasan penelitian alat ukur dan kesalahan pembacaan skala. Kesimpulan analisis. Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa kesalahan kebahasaan dalam laporan praktikum tidak hanya bersifat linguistik, tetapi juga berdampak pada kualitas penyampaian informasi ilmiah. Oleh karena itu, penggunaan struktur kalimat yang lengkap, diksi teknisi yang baku, serta paragraf yang koheren merupakan persyarat utama dalam penulisan laporan praktikum kelistrikan.
Sekian presentasi